Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu bab pada mata kuliah transfer massa, di mana judul bab tersebut adalah polusi udara regional dan kontinental. Yang pertama adalah terkait keterangan dasar cuaca pada suatu daerah, di mana polusi pada ketinggian tidak lebih dari 1000 meter atau kurang dari 1000 meter akan lebih menimbulkan pencemaran lokal dan akan berkembang menjadi pencemaran regional, bahkan jika dalam konsentrasi tinggi akan menyebar lagi menjadi pencemaran kontinental, dan jika terus naik pada tingkat yang lebih tinggi lagi sampai 10.000 meter akan mencemari satu benua. Kemudian pada skala regional dan kontinental, pergerakan angin dapat menjadi sangat kompleks karena angin berubah-ubah secara signifikan, baik dalam besaran maupun arah pada jarak tertentu. Gambar pada slide ini merupakan pola cuaca di benua Amerika pada ketinggian kurang lebih 500 meter selama pada tanggal 16 sampai 19 Oktober pada tahun 1996. Dari gambar ini menunjukkan perkembangan tekanan rendah dari gelombang pada sisi barat negara tersebut yang bermigrasi hingga mencapai sisi timur negara tersebut. Gambar sebelumnya, itu gambar pola pencemaran udara di Amerika Serikat, merupakan perkembangan dari cuaca di mana adanya badai di Amerika Serikat. Adanya suatu struktur yang disebut dengan palung yang bergerak melintasi negara tersebut dari arah timur, kemudian terjebak dalam suatu siklon. Hal ini terjadi di tengah troposfer di mana gerakannya sedikit koheren. Kemudian pada permukaan tanah memiliki tekanan yang lebih tinggi, di mana situasinya jauh lebih kompleks. Pada gambar selanjutnya akan ditunjukkan pola cuaca di seluruh Amerika Serikat pada tanggal 17 Oktober tahun 1996. Berikut merupakan gambar pola cuaca di seluruh Amerika Serikat pada permukaan tanah, yaitu pada tanggal 17 Oktober 1996, sesuai dengan gambar sebelumnya, gambar kedua di slide sebelumnya, itu merupakan menunjukkan pola bergerak dari barat ke timur sehubungan dengan ketinggiannya itu 500 meter dan kontur tekanannya. Dari gambar tersebut, secara umum terdapat 3 ciri khas cuaca pada garis lintang tengah di wilayah Amerika Serikat tersebut. Yang pertama itu pola di permukaan tanah lebih tinggi dari 500 meter. Kemudian yang kedua itu perkembangannya lebih maju. Dan ketiga itu menunjukkan front yang merupakan garis gradien yang diintensifkan. Curah hujan umumnya terkait dengan front. Front memisahkan udara yang hangat dan dingin melalui sirkulasi di bawah gaya apung udara, di mana udara yang hangat akan naik ke atas, sementara udara yang dingin karena kelembabannya akan mengembun dan berubah menjadi awan. Dengan adanya hujan, maka polutan akan ikut jatuh ke tanah. Awan di sini berfungsi sebagai media untuk memusatkan polusi dan tempat terjadi reaksi kimia yang dapat menghasilkan polutan sekunder. Pola cuaca yang terus berubah dan udara pasang dapat bergerak dengan jarak yang jauh hanya dalam beberapa hari saja dan bergabung untuk menciptakan lintasan yang tidak menentu. Contohnya itu ditunjukkan pada gambar di slide 8, di mana yang menelusuri ke belakang selama 3 hari lintasan tiba di sebuah tempat di Gunung Mitchell di Carolina Utara, di mana sampel udara dikumpulkan pada tahun 1987 dan 1988 untuk memantau hujan asam. Pada kejadian tersebut banyak ribuan pohon yang mati di lokasi yang relatif terpencil selama bertahun-tahun, dan lokasi yang jauh dari daerah perkotaan ditemukan bahwa polusi telah menempuh jarak yang sangat jauh, di mana lintasan yang direkonstruksi dari distribusi kecepatan yang diperoleh dari model perakiraan cuaca menunjukkan bahwa polusi bisa datang dari Florida ke selatan dan laut pada suatu hari nanti.
pada suatu daerah itu masa Khusus ke utara pada hari lain dan Midwest pada hari selanjutnya, mana lintasan tidak tampak sepenuhnya karena acak, namun cenderung berkelompok, mana masing-masing mungkin mewakili jenis peristiwa cuaca yang terjadi pada masing-masing daerah tersebut. Gambar pada slide ini merupakan lintas aliran udara pada 3 hari sebelumnya, yaitu pada ketinggian 550 meter dan atau paling tinggi itu sekitar 1.500 meter di atmosfer, dan berasal dari lokasi Gunung Mitchell di mana hujan asam terjadi itu pada tahun 1987 dan 1998. Selanjutnya yaitu deposisi asam, di mana pembakaran merupakan sumber utama pencemaran baik pada instalasi stasioner seperti pembangkit listrik ataupun pada sumber bergerak seperti lalu lintas. Bahan bakar fosil hampir selalu mengandung sulfur dengan presentasi tertentu tergantung dari hasil bahan bakarnya. Kemudian belerang juga terkandung dalam suatu pembakaran yang tidak sempurna, di mana juga dapat menghasilkan karbon seperti CO2. Kemudian suhu dan tekanan yang tinggi pada pembangkit listrik menyebabkan pembakaran nitrogen yang tidak sempurna sehingga menghasilkan nitrogen oksida, N2O, NO, dan NO2 yang secara kalkulus disebut dengan NOx. Berikut merupakan proses yang mempengaruhi satu nasib atau fate atau transformasi gas selama transportasi setelah emisi dari cerobong asap. Ini dapat dilihat emisi dari cerobong asap, dia akan terdispersi, kemudian polutan akan tercampur dan ada yang jatuh ke permukaan tanah. Kemudian ada polutan yang bereaksi dengan bantuan atau media awan sebagai tempat reaksi kimia dan menimbulkan polutan sekunder. Kemudian terjadinya presipitasi atau hujan yang membawa polutan tersebut ke daratan. Transportasi kebanyakan menggunakan bahan bakar bensin dan solar. Meskipun kandungannya relatif rendah, NOx termalnya tidak rendah, dan lalu lintas jalan raya umumnya menyumbang emisi NOx yang banyak, seperti dengan NOx yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Begitu berada di atmosfer, N2O dan NO2 teroksidasi relatif cepat menjadi bentuk nitrogen dioksida yang lebih stabil, yaitu NO2. Kemudian emisi nitrogen oksida dan sulfur dioksida sama-sama mampu menciptakan keasaman sebagai polutan sekunder yang bersentuhan dengan air di awan, mana reaksinya yaitu NO2 bereaksi dengan ion OH kan menghasilkan HNO3, di mana NO3 merupakan senyawa penyebab hujan asam. Kemudian SO2 juga bereaksi dengan OH- akan menghasilkan HOSO2. Kemudian HOSO2 ini bereaksi lagi dengan O2 yang ada di udara, akan berubah menjadi SO3 ditambah HO2, dan SO3 bereaksi dengan uap air yang di udara akan menghasilkan H2SO4. H2SO4 merupakan senyawa yang bersifat asam dan penyebab terjadinya hujan asam. Karena reaktan dari reaksi kimia sebelumnya terjadi dalam konsentrasi rendah, reaksi membutuhkan waktu untuk berjalan dengan sendirinya dalam hitungan beberapa hari. Gambar selanjutnya itu pada slide 13 menunjukkan bagaimana konsentrasi bervariasi selama kurun waktu kurang lebih 3 hari. Itu seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa jarak yang ditempuh selama ini mencakup wilayah yang luas atau bahkan mengambil proporsi kontinental atau bisa sampai satu benua. Gambar pada slide 13 ini merupakan gambar transport dan nasib atau fate
atau transformasi dari sulfur dioksida di atmosfer selama 3 hari. Dapat dilihat dari hari pertama ada yang sulfur dioksida yang jatuh dengan kering, kemudian ada basah dengan bantuan air hujan pada hari kedua dan sampai ke hari ketiga. Hujan asam atau pengendapan asam ke darat itu bisa dibawa karena adanya hujan, kemudian salju pada musim dingin, kemudian kabut jika pada ketinggian yang sangat tinggi atau daerah pegunungan, kemudian partikel kering di mana partikel tersebut akan kontak dengan air yang ada di daratan. Kemudian gambar pada slide 15 nanti itu akan menunjukkan peta pH presipitasi atau hujan dan salju yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001. Nah, pada gambar ini menunjukkan daerah yang luas di mana pH berada jauh di bawah pH air murni, di mana pH air murni itu biasanya sekitar 5,6. Selanjutnya adalah studi kasus yang terjadi di Kuwait, di mana terjadi kebakaran minyak. Pada slide ini ditunjukkan gambar peta pH dari hujan asam yang terjadi di Amerika Serikat pada bulan November sampai Desember 2001, di mana semua pH yang terdapat di wilayah tersebut akibat terjadi hujan asam itu di bawah 5,6 yang diakibatkan oleh adanya polusi udara. Nilai pH bahkan ada yang mendekati 4, itu akan berdampak pada pencemaran danau dan hutan. Studi kasus selanjutnya yaitu adalah kecelakaan yang terjadi di Chernobyl, di mana Chernobyl merupakan nama sebuah kota kecil di Ukraina. Di sana terjadi kecelakaan pada perusahaan listrik tenaga nuklir dan polusi radioaktifnya menyebar pada seluruh benua Eropa. Hal kecelakaan ini terjadi pada tanggal 26 April, di mana sebuah reaktor berusaha diperbaiki oleh seseorang karena terjadi kesalahan dengan melepaskan sejumlah kendali dan pengaman dari teras reaktor. Kemudian ketika daya mulai naik, terjadi ketidakstabilan pada reaktor tersebut karena reaktor dalam keadaan daya yang rendah. Kemudian beberapa detik setelah itu mencapai puncak sekitar 100 kali peringatan daya nominal. Kemudian terjadi ledakan internal yang merusak tiang bahan bakar. Kemudian partikel bahan bakar panas bersentuhan dengan air pendingin dan dengan cepat berubah menjadi uap. Ledakan uap pun terjadi dan merusak struktur penahan reaktor. Hal ini bisa dilihat pada gambar pada slide 17. Gambar ini merupakan setelah terjadinya ledakan pada salah satu reaktor di salah satu perusahaan listrik, di mana kejadian ini terjadi di kota Chernobyl, dan gambar ini merupakan sisa reaktor 4 di pembangkit listrik Chernobyl setelah ledakan dan sebelum penimbunan di bawah lapisan boron seperti yang terlihat dari atas. Diperkirakan suhu ledakan mencapai 2500 derajat Celcius, di mana menghasilkan radionuklida ke atmosfer. Bagian terbesar dari pelepasan diperkirakan telah sampai antara 550 MB dan 700 MB, itu kurang lebih tinggiannya 1500 dan 3000 meter. Gambar selanjutnya pada slide 19 itu menunjukkan grafik cuaca pada ketinggian 850 MB
untuk hari Minggu pada tanggal 26 April tahun 1986, di mana tekanan tinggi di atas wilayah Rusia awalnya membawa radionuklida pertama ke arah barat laut dan kemudian ke utara dan timur melewati Finlandia sebelum menuju ke Rusia. Saat pusat tekanan rendah mendekati daerah Chernobyl pada tanggal 28 April 1986, itu pelepasan hari itu bermigrasi lebih jauh ke wilayah barat dan belokannya itu membawa langsung ke arah Swedia dan Norwegia. Gambar pada slide ini merupakan urutan grafik cuaca untuk permukaan yang bertekanan 850 MB, itu sekitar ketinggian 1.500 meter, di mana sebagian besar dari gas radioaktif panas menyebar. Dapat dilihat itu mulai dari atas pada tanggal 26 April, kemudian 28 April, lanjut ke 30 April, kemudian 1 Mei, 2 Mei, dan terakhir itu 3 Mei. Kemudian orang-orang di Swedia itu mencatat tingkat radioaktif yang tidak normal pada permukaan tanah, itu menyimpulkan hal tersebut berasal dari Uni Soviet. Kemudian para pejabat Uni Soviet itu mengakui bahwa sudah terjadi ledakan besar pada salah satu pembangkit listrik, yaitu di Chernobyl. Gambar peta ini merupakan peta Chernobyl yang berada di Inggris, di mana daerah dengan konsentrasi tertinggi memiliki korelasi regional dengan curah hujan yang luas. Gambar ini merupakan atau menunjukkan konsentrasi tanah yang diukur di Inggris, yaitu di Skotlandia dan Wales pada saat itu, pada saat kejadian di Chernobyl. Jadi diukurlah konsentrasi tanah di beberapa daerah seperti di Skotlandia, Wales, dan data tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan terjadinya hujan atau adanya curah hujan yang subsequent. Peta ini merupakan lintasan yang dilalui oleh polutan akibat kejadian atau kecelakaan di Chernobyl oleh polutan radionuklida pada tanggal 27 April hingga 5 Mei 1986. Dengan menggunakan nilai kecepatan angin dari model prediksi cuaca Euler pada tahun 1988, itu dengan membangun suatu lintasan untuk beberapa hari pertama setelah ledakan, dapat dilihat pada slide sebelumnya. Kemudian hal ini menunjukkan juga bagaimana suatu negara Skandinavia itu menjadi daerah yang menjadi korban pertama, dan bagaimana negara Inggris dan Irlandia juga ikut menjadi korban akibat kecelakaan perusahaan listrik tersebut. Kemudian dengan mengikuti jalur awal dari Finlandia, lalu bagaimana beberapa pelepasan radioaktif awalnya menyebar ke seluruh Asia, bahkan hingga ke Jepang dalam waktu beberapa hari saja. Dan pelepasan polutan Chernobyl itu menyebar hingga ke porsi kontinental atau antar benua. Gambar ini merupakan grafik cuaca untuk tekanan 800 MB pada tanggal 1 Mei 1986, masih akibat dari polutan radionuklida di Chernobyl yang menyebar ke seluruh Asia, mana sebaran ledakan pada tanggal 1 Mei itu sudah mencapai Jepang hanya dalam waktu 2 hari saja, karena adanya angin kencang dan tekanan yang rendah, sehingga membuat polutan tersebut lebih cepat menyebar ke negara lain, bahkan hingga ke daerah utara Rusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.